Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Mari kita mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka Kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik. Dan kebaikannya dinyatakan melalui karya yang menebus, membebaskan, dan menyelamatkan manusia. Tema tentang penebusan, pembebasan, dan penyelamatan sebagai wujud dari karya Allah tadi bergema di sepanjang Alkitab kita, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Bahkan karya Allah ini dinyatakan terus-menerus di sepanjang zaman. Itu berarti bahwa karya Allah yang menebus, menyelamatkan, dan membebaskan tadi tidak hanya dialami oleh pemazmur, tetapi juga oleh setiap kita pada zaman sekarang ini. Sampai dengan saat ini Allah terus berkarya untuk menebus, membebaskan, dan menyelamatkan umat-Nya. Kita tahu sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa karya penebusan, pembebasan, dan penyelamatan yang sempurna juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Allah di dalam Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan menebus kita dari kekuasaan dari belenggu dosa. Tetapi ternyata karya penebusan, pembebasan, dan penyelamatan itu tidak berhenti hanya dalam peristiwa penyaliban Kristus 2000 tahun yang lalu. Melainkan Ia terus bekerja menyatakan karya penebusan, penyelamatan, dan pembebasannya sampai dengan saat ini. Sesuai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan akibatnya kita harus menanggung berbagai pergumulan hidup, persoalan hidup, maupun juga berbagai kepahitan dan kedukaan akibat dari dosa-dosa kita. Apakah Allah membiarkan kita terus-menerus berada dalam situasi semacam itu? Pengalaman kita menunjukkan betapa Allah, sekalipun kita berada atau jatuh di dalam dosa, Ia terus menuntun kita. Ia terus berusaha menebus kita, membebaskan dan menyelamatkan kita. Sehingga sekalipun kita harus menghadapi berbagai konsekuensi akibat dari perbuatan kita, akibat dari dosa-dosa kita, tetapi bukankah kita juga dimampukan oleh Allah? Kita dituntun menuju pada jalan keluar dari setiap pergumulan, kesulitan, dan tantangan yang kita hadapi akibat dari dosa-dosa kita. Itulah karya Allah yang menebus, yang membebaskan, dan menyelamatkan. Oleh karena itu, sama seperti pemazmur yang mengajak setiap orang yang telah mengalami karya penebusan Allah tadi supaya bersyukur kepada Tuhan, menaikkan syukur di dalam kehidupan kita. Baik sebagai umat di dalam gereja maupun juga umat di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga kita. Naikkanlah syukur, pujilah namanya, tinggikanlah Dia. Karena itulah wujud dari ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena pengalaman hidup kita membuktikan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya sungguh untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh diingatkan bahwa karya penebusan Tuhan,
pembebasan dan penyelamatan atas diri dan kehidupan kami terus-menerus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman ini termeterai di dalam hati kami sehingga terus meneguhkan kami dan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang berlangsung untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.